Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita menghadirkan keikhlasan serta menghadirkan niat di setiap perbuatan yang kita lakukan, supaya apapun yang kita lakukan bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama-sama menyembah Allah dengan tulus dan ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan cara yang tulus dan ikhlas, menjalankan agama hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman yang kedua, la yanalullaha luhumuha wala dimauha walakiyanaluh taqwa minkum. Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang korban itu, tetapi akan sampailah kepadanya ketakwaan dan engkau sekalian. Yang mensampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah daging korban, ya, tapi ketakwaan dan keikhlasan itulah yang akan sampai dan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita sama-sama melakukan apapun yang kita lakukan ini dengan tulus, ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ketika kita melakukan korban, meskipun kita korban bernilai besar, bernilai apapun, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Karena tidak ada gunanya jika semua itu dilakukan dengan tanpa ikhlas, maka sama dengan muspro atau tidak ada gunanya, seperti itu. Firman Allah yang ketiga, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati adalah tempat kita untuk niat. Jadi apapun yang kita sembunyikan atau kita tampakkan, Allah pun akan tahu. Jadi di hatilah kita akan bisa mengelola ikhlas dan niat itu dengan tulus. Maka mari kita sama-sama belajar bagaimana kita menumbuhkan rasa keikhlasan, menumbuhkan rasa niat yang baik, sehingga apapun amal ibadah kita akan bernilai, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an umirul mu'minin Abi Hafsah Umar bin Khattab bin Nafi bin Nufail bin Abdul Aziz bin Riyah bin Qurat bin Isikh bin Adwi bin Ibnu Lughum al-Kursi al-Hudi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nuri faman kanat hijratuhu ila Allah Rasulullah fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au umiru yankihuha fa hijratuhu ila ma hajarun ilai. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan hanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun
kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya ataupun untuk orang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan tentang niat, ya. Barang siapa yang hijrah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Maka dan barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah, karena niat mendapatkan sesuatu, karena meniat tentang duniawi misalkan, maka hijrahnya pun akan sesuai dengan nilai yang dilakukan orang tersebut. Hadis tersebut adalah berhubung erat dengan persoalan niat. Rasulullah SAW menyabdakannya itu karena di antara para sahabat Nabi SAW sewaktu mengikuti untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah semata-mata sebab berpikat oleh seseorang wanita, yakni Ummu Qais. Beliau SAW mengetahui maksud orang itu lalu bersabda sebagaimana di atas. Oleh karena itu, orang yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam hatinya, meskipun sedemikian itu boleh saja, tetapi sebenarnya tidak patut sekali, sebab itu sedang dalam suasana yang amat genting dan rumit, maka ditegurlah secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Bayangkanlah betapa anehnya orang-orang yang berhijrah dengan tujuan memburu wanita yang ingin dikawin, sedangkan sahabat beliau SAW yang lain dengan tujuan menghindarkan diri dari amarah kaum kafir dan musyrik yang masih tetap berkuasa di Mekah, hanya untuk kepentingan penyebaran agama dan keluhuran kalimatullah. Bukankah tingkah laku manusia sedemikian itu tidak patut sama sekali? Jadi oleh sebab niatnya sudah keliru, maka pahala hijrahnya pun kosong. Lain sekali dengan sahabat-sahabat beliau SAW yang dengan keikhlasan hati bersusah payah menempuh jarak yang sedemikian jauh untuk menyelamatkan keyakinan kalbunya. Pahalanya pun besar sekali karena hijrahnya memang dimaksakan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekalipun datangnya hadis itu mula-mula tertuju pada manusia yang salah niatnya ketika ia mengikuti hijrah, tetapi sifatnya adalah untuk umum, untuk kita semua. Para imam mujahidin berpendapat bahwa sesuatu amal itu dapat sah dan diterima serta dapat dianggap sempurna apabila disertai niat. Niat itu ialah sengaja yang disembunyikan dalam hati. Ialah seperti ketika kita mengambil air sembahyang atau sholat. Ketika kita mau wudhu, kita melakukan niat di awal. Nah, sama halnya dengan seperti itu. Perlu kita maklumi bahwa barang siapa berniat mengerjakan sesuatu amalan yang bersangkutan dengan ketaatan kepada Allah, ia mendapatkan pahala. Demikian pula jika seseorang itu berniat hendak melakukan sesuatu yang baik tetapi tidak dilakukan, maka dalam hal ini orang itu pun juga sudah menerima pahala. Betapa besarnya Allah dengan segala rahmatnya. Ini berdasarkan hadis yang berbunyi niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Nah, ini maksudnya berniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya halangan yang tidak dapat dihindarkan itu adalah lebih baik daripada sesuatu kelakuan yang benar-benar dilaksanakan tetapi tanpa disertai dengan niat, ya. Ada hadis yang memiliki arti niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Artinya meniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya halangan atau apapun sehingga mereka tidak jadi melakukan, ya, itu masih lebih baik daripada melakukan sesuatu yang benar-benar dilaksanakan tetapi tanpa disertai niat apapun lah, seperti itu. Hanya saja dalam menetapkan wajibnya niat atau tindaknya agar amalan itu menjadi sah, maka ada perselisihan pendapat para imam mujtahidin. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mewajibkan niat itu dalam segala amalan, baik yang berupa wasilah, yakni perantaraan
seperti wudhu, tayamum, mandi. Dalam amalan berupa maksud atau tujuan seperti sholat, puasa, zakat, dan umrah. Tetapi Imam Hanafi hanya mewajibkan adanya niat itu dalam amalan yang berupa maksud atau tujuan saja, sedang amalan yang berupa wasilah atau perantaraan tidak diwajibkan dan sudah dianggap sah. Seperti itu. Itu beberapa pendapat tentang niat ya, antara Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Hambali. Adapun dalam amalan yang berdiri sendiri, maka semua imam mujtahidin berpendapat tidak perlunya niat itu. Misalnya dalam membaca Al-Quran, menghilangkan najis dan lain-lain, itu tidak perlu niat. Selanjutnya dalam amalan yang hukumnya mubah atau jawaz, yakni yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan, seperti makan dan minum, maka jika disertai niat agar kuat beribadat serta bertakwa kepada Allah, atau agar kuat bekerja untuk bekal dalam melakukan ibadah bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tentulah amalan tersebut mendapatkan pahala. Sedangkan kalau tidak disertai niat apa-apa, misalnya hanya supaya kenyang saja, maka kosonglah pahalanya. Itulah hadis pertama yang membahas tentang niat ya. Jadi pentingnya niat serta ikhlas dalam segala perbuatan kita adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan supaya apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahalanya.